Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baiklah kita memasuki materi kita selanjutnya di dalam mata kuliah metode penelitian linguistik Arab. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pada materi kedua ini tentang kajian linguistik Arab. Dalam kajian linguistik Arab itu sendiri, dalam kesempatan ini akan dicoba dijelaskan secara lebih terinci apa-apa saja yang harus kita pahami bersama dalam rangka mengkaji bahasa Arab itu dalam kaitannya dengan penggunaan metode penelitian. Nah, saudara sekalian, sebagaimana terdahulu kita sudah mendengarkan bersama tentang apa sesungguhnya linguistik itu. Apakah substansi linguistik itu sendiri atau hakikat linguistik itu seperti apa? Karena di dalam linguistik adalah itu menunjukkan bahwa bahasa yang menjadi objeknya. Jadi secara jelas kita bisa lihat dalam bentuk improvisasi seperti ini bahwa linguistik adalah ilmu yang membahas tentang bahasa. Apa-apa saja yang harus kita pahami agar konsep pemikiran kita mengenai linguistik itu terfokus di dalam menjalankan penelitian dalam kaitan linguistik Arab. Nah, kita lihat apa letak keilmiahan linguistik itu. Yang pertama ada syarat keeksplisitannya. Jadi bentuk linguistik itu sehingga dikatakan ilmiah karena kajian ini menunjukkan ada bentuk keeksplisitan. Yang kedua, syaratnya adalah ada sistematis. Jadi, linguistik itu sifatnya sistematis dan objektif. Apa saja maksud atau makna daripada syarat-syarat yang ada di dalam slide ini adalah kita akan lihat pada slide berikut. Jadi pertama syarat keeksplisitan, syarat sistematisan, dan syarat keobjektifan. Nah, syarat keeksplisitan dalam ilmu linguistik ialah maksudnya dipenuhi dengan menyatakan secara jelas kriteria yang mendasari suatu penelitian dan menyusun peristilahan secara jelas dan konsisten. Inilah dikatakan sebagai syarat keeksplisitan ilmu linguistik. Jadi ini berlaku secara universal, bukan hanya dalam linguistik Arab, tetapi di dalam linguistik secara keseluruhan. Kemudian, syarat berikut ialah syarat kesistematisan. Syarat kesistematisan ini ialah dipenuhi dengan menentukan kerangka deskriptif yang dipakai untuk menyesuaikan pandangannya tentang data yang dilihat dan dicari. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan awal bahwa tujuan utama kita mengadakan penelitian itu adalah untuk mencari apa yang dicari, tentu jawaban dari masalah yang kita munculkan dalam kajian kita. Kemudian dipenuhi dengan pengujian yang ketat berdasarkan hipotesis, perkiraan, atau pandangan tentang bahasa itu. Itulah yang disebut dengan syarat kesistematisan. Lalu, apa saja yang dimaksud dengan syarat keobjektifan? Syarat keobjektifan itu bentuk objektivitasnya adalah yang pertama ada
sikap terbuka dalam analisisnya. Jadi ilmu linguistik itu memiliki syarat objektif sebab memiliki sikap terbuka di dalam analisis. Kemudian sikap kritis dengan maksud mencurigai setiap hipotesis sampai dapat dibuktikan secara memadai. Tentu pembuktian dalam ilmu linguistik digunakan adalah berdasar kepada fakta dan data. Kemudian berhati-hati terhadap dugaan yang tidak berdasar. Itulah yang harus dipahami supaya sehingga linguistik itu dianggap syarat keobjektifan. Kemudian berusaha sejauh mungkin memakai prosedur standar yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan penelitian linguistik: pertama, tahap spekulasi. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Dan yang ketiga adalah tahap perumusan teori. Jadi, ketika kita ingin mengadakan sebuah penelitian tentang bahasa Arab, maka tahapan-tahapan ini harus diterapkan di dalam kajian penelitian tersebut. Nah, apa saja yang dimaksud oleh tahapan-tahapan ini? Apa yang dimaksud tahap spekulasi, tahap observasi dan klasifikasi? Kemudian terakhir tahap perumusan teori. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyaksikan pada tayangan ini. Nah, tahap spekulasi dan tahap observasi dan klasifikasi itu bisa kita lihat di dalam bentuk seperti ini. Jadi tahap spekulasi, kategorisasinya adalah peneliti masih berspekulasi atau memperkirakan, menduga atas fakta yang belum tentu benar. Jadi baru semacam dugaan-dugaan, sehingga melakukan penelitian yang sifatnya observasi. Kemudian tahapan klasifikasi itu adalah para ahli mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta secara teliti tanpa memberikan teori apapun. Jadi tahapan ini dalam spekulasi ini adalah hanya sifatnya, kalau di dalam istilah penelitian ini merupakan tahapan observasi awal. Kemudian tahapan perumusan teori. Tahapan perumusan teori itu ialah tahapan di mana berusaha memahami dan mengajukan pertanyaan atas masalah-masalah. Jadi para peneliti harus berusaha memahami pertanyaan-pertanyaan atas masalah itu. Kemudian membuat hipotesis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu tahapan yang ketiga, menyusun tes untuk menguji hipotesis atau fakta yang ada. Nah, kemudian dalam tahap ini teori harus tuntas. Artinya dapat mencakup semua fakta yang ada. Jadi jika teori tidak tuntas, tentu hasilnya pun tidak dapat dikatakan maksimal. Dan yang kedua adalah konsisten. Konsisten itu artinya tidak mengandung pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan berikutnya adalah sederhana. Sederhana artinya mengungkapkan pernyataan-pernyataan secara lugas tentang data yang disajikan. Jadi bila menemukan data-data,
tidak usah terlalu panjang lebar, tetapi lugas ya pernyataan-pernyataan itu dan disederhanakan. Kemudian metode dalam linguistik kita kenal. Metode itu ada yang dinamakan pertama metode induktif. Apa itu metode induktif? Ialah metode yang berlangsung dari fakta ke teori. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada menuju ke teori. Misalnya ketika kita ingin mengadakan penelitian tentang kasus-kasus tertentu, misalnya mengenai semangat belajar siswa madrasah, pesantren, atau sekolah-sekolah lainnya tentang minat belajar bahasa Arab misalnya. Nah, ketika kita menemukan fakta di lapangan, maka dari situ kita bisa membuat sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu biasanya bisa juga dalam bentuk mengkonfirmasi kepada teori-teori yang ada. Itulah disebut induktif. Jadi metode induktif seperti itu. Kemudian metode deduktif. Justru metode ini adalah metode sebaliknya, yakni berlangsung dari teori ke fakta. Dalam hal ini misalnya ketika saudara-saudara sekalian, aku ingin mengadakan penelitian yang sifatnya deduktif, landasan utamanya ialah berdasar pada teori, lalu kita akan mengkomparasi di lapangan atau bagaimana sesungguhnya fakta-fakta yang ada di masyarakat. Apakah sesuai dengan teori atau justru sebaliknya? Itu disebut metode deduktif. Berikut, metode induktif dan deduktif itu seperti apa yang bisa kita lakukan, ialah dalam induktif itu pengamatan data dari segi wawasan struktur data, perumusan hipotesis, dan pengujian hipotesis. Tahapan-tahapan inilah yang menjadi kategorisasi untuk bidang metode induktif. Jadi kita melakukan pengamatan struktur, lalu merumuskan, dan hipotesis itu kita uji kembali. Nah, bagaimana halnya dalam metode deduktif? Di dalam kajian ini, metode deduktif itu dilaksanakan dengan merumuskan hipotesis terlebih dahulu, kemudian mengujinya pada data. Jadi sebelum kita melakukan riset lebih jauh atau penelitian, terlebih dulu kita buat semacam hipotesis atau asumsi-asumsi awal berdasarkan kajian-kajian atau literatur atau yang sifatnya hipotesis, lalu kita mencoba mengujikan di lapangan atau pada data yang ada. Selanjutnya, pendekatan dalam linguistik, kita kenal istilah di dalam pendekatan itu, yakni linguistik itu mendekati bahasa secara deskriptif, di mana apa yang sebenarnya diungkapkan seseorang bukan apa yang menurut peneliti seharusnya diungkapkan. Jadi ini harus jelas bahwa keobjektivitasan itu kepada seorang peneliti harus dipegang secara erat. Jadi bukan apa yang menurut peneliti seharusnya diungkapkan. Kemudian, linguistik tidak berusaha untuk
memaksakan aturan-aturan suatu bahasa dengan kerangka bahasa lain. Jadi linguistik itu tidak berusaha untuk memaksakan aturan suatu bahasa dengan kerangka bahasa yang lain. Pendekatan dalam linguistik selanjutnya adalah linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem dan bukan hanya sebagai kumpulan dari unsur-unsur yang terlepas. Yang kedua, linguistik memperlakukan bahasa bukan sebagai sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang selalu berkembang, sejalan dengan perkembangan sosial budaya pemakainya. Jadi, bahasa itu atau linguistik itu senantiasa dinamis. Dia berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat penutur dari bahasa itu. Jadi bahasa Arab misalnya kita akan lihat dia berkembang mengalami perubahan-perubahan baik bentuk kosakata dan terjadi akulturasi budaya, dan itulah sehingga bahasa Arab juga disebut sebagai bahasa yang dinamis. Nah, selanjutnya kita lihat apa manfaat linguistik itu dalam kajian ini. Secara teoritis dapat kita katakan manfaat mempelajari linguistik secara teori adalah bagi orang yang mempelajari secara mendalam. Linguistik dapat didalami ketika membahas mempelajari secara teoritis, dan secara praktisnya bagi menganggap linguistik itu dapat digunakan sebagai pendukung bidang lain. Misalnya bagi orang yang ingin mempelajari tentang bagaimana pertelekomunikasian di dunia ini, tentu secara praktisnya bisa memanfaatkan ilmu-ilmu linguistik sebagai bentuk pendukung bidang itu. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lihat satu persatu bagaimana uraian tahapan-tahapan di dalam linguistik itu sendiri. Jadi dalam kategori seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan pertama kita, bahwa kategori linguistik murni itu linguistik terbagi dua, ada linguistik murni dan ada disebut dengan nama istilah linguistik terapan. Di dalam linguistik murni, yang pertama itu adalah ilmu fonologi, atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ilmu wasaif. Dan kedua ada morfologi, atau dikenal dengan nama ilmu sarf. Ketiga sintaksis atau ilmu nahwi. Yang keempat semantik atau ilmu dilalah. Dan yang terakhir adalah pragmatik atau ilmu lugah at-tadawuli. Inilah termasuk dalam kajian linguistik murni. Jadi ini yang akan kita bahas lebih jauh di dalam bagaimana meneliti kajian-kajian, apakah kita ingin membuat kajian tentang linguistik murni ataukah linguistik terapan. Ketika anak-anakku sekalian ingin membuat kajian linguistik murni, maka kajian-kajian disinilah yang akan menjadi sentral utama kita. Di sini menjadi fokus kajiannya, apakah fonologika, morfologi, sintaksis, sampai semantik. Nah, kemudian bagaimana linguistik terapan? Jadi linguistik terapan itu adalah yang bagaimana menggunakan bahasa itu secara praktisnya. Ini pengertian sederhananya tentang linguistik terapan. Jadi ilmu ini dapat dipandang sebagai disiplin ilmu baru yang dapat berkembang dan diakui keberadaannya.
Jadi hubungannya antara linguistik terapan dengan pembelajaran bahasa adalah karena hakikatnya belajar komunikasi, sedangkan tujuan pembelajaran bahasa adalah merupakan keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Jadi ketika ingin meneliti soal hubungan antara bagaimana hubungan linguistik terapan itu dengan pembelajaran bahasa, misalnya dalam hal ini adalah dalam bahasa Arab, maka sebagai tujuan utama adalah sebab bahasa Arab itu digunakan untuk berkomunikasi, dan itu pun bisa dianggap sebagai dalam kategori linguistik terapan. Anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai kajian tentang studi linguistik Arab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.